Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Khairunisa dengan NIM 214101070008. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih, yaitu mereview materi dari makalah kelompok pertama sampai kelompok 9. Yang pertama yaitu mengenai sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Nah, perkembangan ilmu fikih ini pada zamannya yang pertama yaitu fikih pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu fikih pada masa sahabat. Yang ketiga fikih pada masa tadwin dan taklid. Yang keempat fikih pada masa tokoh dan mazhab. Dan yang kelima fikih pada masa modern. Yang pertama yaitu fikih pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumbernya yaitu Al-Quran, yaitu wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Selanjutnya yaitu fikih pada masa sahabat. Nah, pada awal masa sahabat ini, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar dan masa Khalifah Umar, para sahabat dengan cara bersama-sama menetapkan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada nasnya. Nah, hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat dengan cara bersama-sama ini disebut dengan ijma' sahabat. Selanjutnya yaitu fikih pada masa tadwin dan taklid. Nah, yang pertama yaitu fikih pada masa tadwin. Pada masa ini muncullah fatwa-fatwa sahabat, usaha-usaha pembukuan as-sunnah dan tabi'in dalam berbagai bidang, yakni tafsir, fikih, dan usul fikih. Yang kedua yaitu fikih pada masa taklid. Masa taklid adalah masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak dan mereka kembali pada dasar syar'i yang asasi dalam pengistibatan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, fikih pada masa tokoh dan mazhab. Masa ini adalah masa di mana seluruh kegiatan fikih terbungkus dalam mazhab-mazhab. Semua aktivitas fikih dan perkembangannya tetap berada dalam otoritas mazhab. Para fuqaha cenderung membela mazhabnya masing-masing, bahkan cenderung mereka beradu argumen bahwa mazhabnya lah yang paling benar. Nah, selanjutnya fikih pada masa modern. Dalam hal ini, modernisasi atau pembaruan hukum Islam melalui mekanisme ijtihad berarti upaya melakukan pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara kreatif sehingga antisipatif terhadap perkembangan zaman. Bab selanjutnya yaitu definisi dan urgensi ilmu fikih. Yang pertama yaitu mengenai pengertian fikih dan mata pelajaran fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Pengertian fikih secara istilah yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil rincinya. Sekarang kita masuk ke urgensi ilmu fikih. Salah satu unsur yang menjadi pilar agama Islam adalah ilmu fikih, di mana ilmu fikih dalam Islam ini sangat dibutuhkan, atau dalam kata lain, urgensinya tidak perlu diragukan lagi. Berikut beberapa dalil dan realita mengenai pentingnya belajar ilmu fikih. Yang pertama itu dalil syar'i. Ada dalil dari Al-Quran. Contohnya yaitu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Karena beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Selanjutnya yaitu dalil as-sunnah. Nah, di sini salah satunya yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yang bunyinya yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jam'i As-Shaghir
nomor 3913. Selanjutnya yaitu realitas. Nah, di sini contohnya adalah kepentingan ibadah. Dalam bab ini kita semua mengetahui bahwa setiap agama memiliki ritual ibadah kepada Tuhannya, tak terkecuali agama Islam, seperti yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat nomor 5 ayat 56 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menurut Muhammad Kutub yang dikutip dalam buku Belajaran Fikih menyatakan bahwa ibadah itu tidak hanya terbatas pada mansik ta'budi seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi memiliki makna lebih dari itu. Sesungguhnya ibadah itu ialah ibadah ubudiyah kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat, dan selanjutnya terus-menerus berhubungan dengan Allah dalam segala hal. Selanjutnya yaitu mengenai aliran-aliran ilmu fikih. Jenis-jenis aliran ilmu fikih ini ada 3. Yang pertama yaitu aliran Syafi'iyah, yang kedua aliran Hanafiyah, dan yang ketiga aliran Mutaakhirin. Yang pertama aliran Syafi'iyah. Aliran ini sering dikenal dengan aliran muta'allimin atau ahli kalam. Aliran ini juga disebut sebagai aliran jumhur ulama. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Aliran pemikiran ini disebut dengan Thariqah Asy-Syafi'iyah karena para tokoh Thariqah ini banyak yang berasal dari ulama mazhab Asy-Syafi'i seperti Al-Uwaini dan Al-Ghazali. Selanjutnya yaitu aliran Hanafiyah. Aliran ini banyak dianut oleh ulama mazhab Hanafi seperti Al-Qarahi, Abi Bakr Ar-Razi, Ad-Dabusi, dan Al-Baidawi, dan Asy-Syarkashi. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Yang terakhir yaitu aliran Mutaakhirin. Aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fikih oleh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Aliran gabungan pada perkembangannya muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran Mutakalimin dan Hanafiyah. Selanjutnya yaitu taklid, talfik, dan ittiba. Yang pertama itu pengertian taklid. Asal kata taklid yaitu qalada yuqalidu taqlidan, yang artinya meniru, menghiasi, menyerahkan, serta menyimpangkan. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Selanjutnya yaitu pengertian talfiq. Kata talfiq berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeimbangkan atau menyatukan dua sisi yang berbeda. Ada juga ulama yang mendefinisikan talfiq sebagai mengikuti dua atau lebih keyakinan mujtahid dalam melakukan suatu ibadah. Sedangkan kedua keyakinan tersebut tidak mengakui keabsahan ibadah karena hal itu tidak sesuai dengan pendapat masing-masing. Selanjutnya pengertian ittiba. Kata ittiba berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fi'il ittaba yattabi'u ittiba'an, yang artinya menuruti atau mengikuti. Orangnya disebut dengan muttabi, orang yang mengikuti, sedangkan menurut para ahli usul fikih ialah menerima atau mengikuti perkataan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan perkataan itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada istihsan, yang kedua maslahah mursalah, yang ketiga istishab, yang keempat urf atau adat istiadat, yang kelima syar'u man qablana, yang keenam mazhab sahabi, dan yang ketujuh dan terakhir Sa'ad al-Zariyah. Yang pertama istihsan. Dari segi bahasa, istihsan berarti menganggap suatu baik, yang terambil dari kata al-husna atau baik. Selanjutnya yaitu maslahah mursalah. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan musalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti manfaat dan kata musalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu maslahah musalah menurut istilah seperti dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf berarti suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya, dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga oleh karena itu disebut maslahah musalah atau maslahah yang lepas dari dalil secara khusus. Selanjutnya yaitu istishab.
Kata istishab secara etimologi berarti meminta ikut serta secara terus-menerus. Menurut istilah usul fikih, kata Abdul Karim Zaidan berarti menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya. Selanjutnya adalah urf atau adat kebiasaan. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi, usul fikih berarti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan. Istilah urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Dan selanjutnya yaitu syar'uman qoblana. Yang dimaksud dengan syar'uman qoblana ialah syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya mazhab sahabi. Maksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Yang terakhir yaitu sholat al-zari'ah. Kata sholat menurut bahasa berarti menutup, dan kata al-zari'ah berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, sholat al-zari'ah secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah usul fikih seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, sholat al-zari'ah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Bab selanjutnya yaitu mengenai 4 madhab, membahas tentang sejarah dan perkembangannya serta penyebarannya. Nah, madhab itu kan ada 4. Yang pertama itu madhab Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Hambali, dan yang keempat Imam Syafi'i. Setiap madhab memiliki pandangan yang berbeda, namun pastinya mengandung kebenaran, dan setiap orang bebas memilih madhab mana yang akan mereka ikuti. Masing-masing madhab juga mempunyai daerah persebaran sendiri. Untuk madhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah banyak tersebar di wilayah Irak, Afghanistan, Mesir, Kaukasia, India, dan beberapa wilayah lain. Selanjutnya, daerah persebaran madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik adalah negara Afrika Barat dan Utara. Kemudian terdapat madhab Syafi'i, pendirinya adalah Imam Syafi'i. Madhab ini memiliki kurang lebih 28% muslim di dunia yang tersebar di daerah Indonesia, Thailand, Kamboja, Turki, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, madhab Syafi'i juga menjadi madhab resmi di negara Malaysia dan Brunei. Yang terakhir adalah madhab Imam Hambali yang dibentuk oleh Imam Ahmad bin Hambal. Hanya sebesar 5% muslim dunia yang menganut madhab ini, yaitu didominasi oleh warga Semenanjung Arab. Selanjutnya yaitu mengenai fikih dan syariat. Fikih merupakan pengetahuan yang diperoleh dari sejumlah kaum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan dalam hal amal perbuatan dan bukan dalam hal akidah, dan syariat merupakan jalan hidup seorang muslim. Ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Hubungan fikih dan syariat keduanya saling keterkaitan, di mana fikih akan selalu bersesuaian dengan syariat. Perbedaan dari syariat dan fikih adalah yang pertama, yaitu syariah merupakan wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Fikih adalah sebuah pemahaman manusia. Yang kedua, syariah bersifat fundamental, sedangkan fikih bersifat instrumental. Yang ketiga, syariah berlaku adil, sedangkan fikih kurang begitu adil karena merupakan pemahaman manusia. Yang keempat, syariah hanya satu, sedangkan fikih ada banyak. Yang kelima, syariah menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragamannya. Selanjutnya yaitu mengenai fikih dan usul fikih. Fikih merupakan produk nalar dari mujtahid atau yuridis Islam ketika mereka berusaha menggali hukum amaliyah dari nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW melalui ijtihad dengan persyaratan yang ketat. Usul al-fiqh bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan atau al-ahkam al-amaliyah dari dalil-dalil kasus per kasus atau al-adilah at-tafsiliyah. Perbedaan antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Ilmu fikih adalah tentang hukum dalam hal perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih adalah tentang metode dan proses menemukan hukum. Ruang lingkup fikih merupakan hukum yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu mengenai riba dan contohnya pada zaman sekarang menurut 4 madhab. Riba atau bunga pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat.
yang seharusnya ditolong, bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan atau dolim atau diam menerima ketidakadilan. Ilat riba fadl menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain, dari barang sejenis dari barang-barang yang sudah disebutkan di atas, seperti gandum, dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadl. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.